Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Mas Muhammad Ali Maksum, berasalnya dari Siti Hinggil, Bantarsari, Cilacap. Nah, teman-temanku, saya di sini akan membagikan beberapa tips ke kalian semua bagaimana caranya menabung, tips and triknya agar bisa sampai berangkat ke Baitullah, agar bisa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang diakui olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan tips and trik untuk cara menabung agar bisa ke Baitullah dengan cepat dan kita terus berikhtiar, ya, salah satunya usaha kita adalah menabung agar kita bisa berangkat ke Baitullah, kota dan tanah yang kita impikan dari dahulu kala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat-sahabatku semuanya yang belum pernah ke tanah Baitullah dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu kali membaca sholawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 10 kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan 10 kasih sayang kepada kita semua yang mau membaca sholawat kepada nabinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelumnya teman-teman, saya mau bertanya dulu kepada kalian. Coba ngangkat tangan, ya, kita angkat tangan semuanya. Siapa di sini yang kepengen umrah? Siapa di sini yang pengen menjadi tamu-tamu Allah? Siapa di sini yang kepengen banget untuk berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan ke tanah suci Madinatul Munawwarah? Siapa di sini yang kepengen banget berziarah, ya? Kepengen banget berziarah kepada Nabi Muhammad SAW untuk yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang kepengen juga diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, coba kalian terapkan tips and trik ini agar kalian dan kita semua semoga bisa menjadi tamu-tamu Allah di kemudian hari nanti dan bisa disyafaati, diakui umatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan cara ikhtiar menabung, kita bisa berkunjung ke tanah Madinatul Munawwarah dan tanah Makkahul Mukarramah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tetapi sebelumnya teman-teman, saya di sini kepengen banget bertanya ke kalian semua. Siapa di sini yang kepengen berdiri di depan dan berkata, "Ya Allah, akhirnya aku bisa di depan Ka'bahmu, akhirnya aku bisa di depan makam Rasulmu, di depan makam Nabimu, kekasihmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Coba kalian yang kepengen juga komen di kolom komentar. Tapi mungkin di sisi lain, mungkin kita sadar tabungan belum ada, penghasilan kita pun masih pas-pasan. Dan akhirnya kita cuma berkata, mungkin belum waktunya. Itu bukan belum waktunya, tapi kita yang kepengen tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha sekalipun. Umroh itu bukan tentang siapa yang paling kaya. Banyak sekali orang-orang yang kaya, tetapi itu tidak bisa menjadikan dia bisa ke Baitullah, bisa menjadi tamu-tamu Allah, dan bisa menjadi tamu-tamu Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, umroh itu bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling cepat untuk memulai ikhtiarnya. Karena banyak orang bukan gagal berangkat, tapi gagal memulai menabung. Dan video ini saya akan share tips untuk nabung dan umroh dari nol agar bisa sampai ke Baitullah dengan cara yang realistis. Yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan dengan penghasilan yang biasa. Dan pastikan tonton sampai akhir video ini ya, karena tips terakhir adalah yang paling mengubah segalanya. Tips pertama, tentukan target dan tahun berangkatan. Maka dari itu kita harus realistis dengan penghasilan kita setiap bulan agar kita bisa mencapai target. Contoh, dalam 30 juta kita bisa mengumpulkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai beberapa tahun kemudian, ya. Ini yang paling penting. Jangan cuma bilang saya pengen umroh tapi tidak tahu kapan. Buat target jelas. Misalnya, ya, jangan cuma bilang saya mau umroh, tapi kalian harus buat target yang sangat jelas. Umroh 3 tahun lagi. Biaya umroh misalnya kita realistiskan saja 30 juta.
ya, itu sudah belum, pokoknya itu sudah visa, sudah pemberangkatan, sudah semuanya, tapi belum pakai uang jajan agar kita bisa jajan di sana dan bisa shopping-shopping di sana, teman-teman ya. Nah, kalau 30 juta dibagi dalam waktu 3 tahun berarti sekitar 10 juta per tahun ya. Atau sekitar 800.000 per bulan. Bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan uang 800.000 per bulan agar apa? Agar 3 tahun kita sudah bisa berangkat umroh ke Baitullah. Ketika ada target, otak kita itu akan muncul, akan bagaimana ya, ketika kita mempunyai target, otak kita itu seiring berjalannya waktu akan mencari jalan. Bagaimana caranya aku bisa dapatin uang segini, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang segini dalam waktu sekian agar saya bisa berangkat ke Baitullah, rumahnya Nabi Muhammad SAW dan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak mempunyai target, kita tidak akan pernah memulainya. Maka dari itu target itu sangat penting ketika kita mau memulai. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, buka rekening khusus umroh atau tabungan khusus umroh. Nanti kalian manajemen sendiri ya teman-teman. Ini sangat penting. Jangan nabung dengan rekening harian. Karena kalau digabung pasti akan kepakai lagi. Maka dari itu kita ketika mau serius, maka seriuskan sekalian. Jangan sampai kita menabung nanti dipakai lagi. Ada ikhtiarnya, tetapi itu semua pasti akan sia-sia. Ya, dan kita pun tidak mungkin bisa berangkat umroh ke Baitullah. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, astagfirullahaladzim. Karena kalau digabung pasti akan kepakai. Sedikit-sedikit diambil, sedikit-sedikit pasti akan berkurang. Dan pada akhirnya habis. Buat rekening khusus dan tanamkan dalam pikiran uang itu bukan milik kita lagi. Tapi milik perjalanan kita untuk menuju ke hal yang lebih baik, untuk menuju Baitullah. Ya, tips ketiga ya. Mulai dari nominal kecil, jangan tunggu besar. Karena yang besar berasal dari hal-hal yang kecil. Maka dari itu ada peribahasa, sedikit demi sedikit maka lama-lama akan menjadi bukit. Contoh seperti ini. Kita bisa mengumpulkan 100.000 dalam waktu 1 hari. Berarti kita harus kumpulkan 20% dari 100.000 agar bisa 800.000 dalam waktu 1 bulan. Kita harus bisa bagaimana caranya menyisihkan uang 20.000 ketika kita UMR 100.000 per hari ya, harus bisa menyisihkan 20.000. Tapi dalam waktu 1 bulan itu menjadi 20.000 kali 30. 20 kali 30 60, berarti menjadi 600.000. Dalam waktu 1 tahun itu sudah terkumpul 7 juta lebih. Bayangkan ya, ketika kita tidak memulai dari 20.000 1 hari, apakah bisa menabung 7 juta dalam waktu 1 tahun? Belum pasti. Kalau 3 sampai 4 tahun sudah cukup untuk berangkat. Nah, itu masalahnya bukan kecil atau besarnya, tapi konsisten atau tidaknya. Maka dari itu kita harus bisa menyisihkan 20.000 per hari agar 3 sampai 4 tahun insya Allah kita bisa menjadi tamu Allah ke Baitullah. Tips keempat, alihkan pengeluaran tidak penting. Coba jujur ke diri sendiri. Setiap hari kita keluar uang untuk apa? Kopi, jajan, nongkrong, atau yang lain-lain. Masih banyak sekali kan. Yang penting keinginan dengan kebutuhan itu harus bisa membedakan. Ketika kita menginginkan sesuatu, apakah harus kita kabulkan, apakah harus kita beli. Ketika kita membeli kebutuhan, itulah yang harus kita beli. Coba ketika kita tidak bisa mengontrol semua itu, paling tidak kita juga harus bisa mengurangi. Minimal 1 yang biasanya merokok, sekarang coba rokoknya dikurangi. Atau rokoknya kalian ganti yang lebih murah, begitu ya. Dan alihkan ke tabungan umroh, misalnya 15.000 per hari dalam setahun, lebih dari 5 juta loh itu loh. Itu pun bukan uang yang sangat kecil. Ketika kita tidak memulai dan konsisten pun kita tidak bisa untuk menemukan uang 5 juta dalam waktu 1 tahun. Tips kelima, simpan uang tak terduga. Uang tak terduga itu uang yang kayak gimana mas? Kalau dapat bonus seperti
THR karena sebentar lagi kan bulan Ramadan, sebentar lagi bulan puasa, bulan yang penuh dengan berkah. Biasanya di Lebaran kita para anak-anak kecil, para orang-orang dewasa, lili-lili, paman-paman, bibi-bibi, bahkan sampai mbah kita, orang tua kita pun biasanya mendapatkan THR ya, hadiah atau rezeki lainnya yang muncul secara tiba-tiba dan kita pun tidak ada untuk ikhtiar di uang tersebut. Jangan habiskan semua, sisihkan sebagian untuk tabungan umroh karena bisa jadi itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kumpulkan ke diri kita, agar kita juga bisa menjadi tamu-tamu Allah di Baitullah nanti. Itu adalah undangan dari Allah yang dikirim melalui rizki itu. Tips ke-6, gunakan prinsip ini, nabung dulu baru belanja. Ya, ini yang paling penting karena ini akan mengubah mindset kalian ya. Nabung dulu baru belanja. Jadi uang ditabung dulu, nanti sisih-sisihannya baru untuk belanja. Jangan belanja dulu baru nabung karena itu nanti pasti akan gagal karena kita sering menginginkan sesuatu yang tidak perlu tetapi dianggap sebagai kebutuhan ya. Itu jangan sampai teman-teman ya. Kalau kita menunggu sisa, maka tidak akan pernah ada sisa. Tapi kalau kita sisihkan di awal, insya Allah ya, dengan sisihkan kita di awal tersebut, kita akan mendapatkan uang dengan target istiqomah dalam satu bulan, 1 tahun, bahkan sampai 4 tahun ya. Karena banyak orang yang sebenarnya mampu tapi belum berangkat dan banyak orang yang terlihat mampu tapi Allah itu tidak undang ya. Banyak sekali orang yang sukses dalam ekonomis tapi dia masih tidak bisa berangkat karena dia tidak diundang menjadi tamu-tamu Allah. Insya Allah kita diundang menjadi tamu-tamu Allah ya. Nah, buat teman-temanku semuanya, kalau video ini berguna buat kalian, coba kalian komen di kolom komentar. Insya Allah dengan komen kalian membangunkan semangatku agar aku sendiri bisa membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Kalau video ini berguna buat kalian, kalian komen di kolom komentar dengan ke-6 tips tersebut mengubah mindset dan kita mulai sekarang, jangan sampai ditunda-tunda lagi dan selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita membaca sholawat, dengan kita berikhtiar, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita menuju ke rumah Allah, menuju ke Baitullah, menuju ke tanah suci, tanah Haramain, tanah Makkatul Mukarramah, dan tanah Madinatul Munawwarah. Terima kasih buat teman-temanku semuanya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa simpan. Dan jangan lupa subscribe untuk penyemangatku agar aku bisa terus ngontenin buat kalian tips-tips and trik yang bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa selalu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan keberkahannya kita bisa berangkat umroh bersama. Travel umroh bumi sholawat, Kanjeng Sunan Ampel, Siti Hinggil, Bantarsari, Cilacap. Terima kasih buat teman-temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.